kita sudah terhubung dengan Mas Budi Kurniawan. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, Mas Budi silahkan, boleh dimulai ceritanya, Mas. Siap. Ini cerita yang saya alami sendiri di tahun 2005. Saya aslinya Boja. Waktu itu di tahun 2005 saya lulus sekolah, saya diajak kerja di daerah Mijen. Kebetulan di sana tempatnya itu di sebuah percetakan sablon tepatnya. Nah, sampai di sana saya dikasih rumah sebelah tempat kerja itu tempat mes tidur. Itu tempat yang saya tiduri itu sudah lama tidak ditinggali, Mas. Kata yang punya itu sekitar hampir 5 tahun nggak ditinggal, Mas. Nggak ditinggalin. Nah, jadi saya sudah disiapkan rumah itu, hanya dikasih sekat triplek. Nah, singkat ceritanya, awal 1 bulan tidak ada apa-apa, kerja ya tidur di sana. Saya pulang sebulan sekali, jadi lebih banyak interaksi di sana. Akhirnya ada 1 malam saya kerja lembur. Nah, sebelum itu, Mas, gini, Mas. Kamar yang saya tinggali itu, Mas, tiap kali dikasih lampu mesti tidak bisa nyala, Mas. Sampai didatangkan 2 kali petugas PLN, dicek tidak ada apa-apa. Tapi setiap malam, tiap kali dinyalakan, diberikan lampu, mesti putus, tidak mati, Mas, mesti rusak, Mas. Itu sudah dicek MCB sebagainya, kabel, jaringan, tidak ada kendala apa-apa. Nah, hasil saya selama di sana 1 bulan lebih tidur itu dalam keadaan gelap, hanya diterangi dari lampu samping rumah gitu loh, Mas. Jadi pintu itu tidak pernah saya tutup, karena kalau saya tutup gelap semua. Saya hanya dapat penerangan dari luar itu, Mas. Nah, terus itu saya kan kerja lembur itu, Mas. Nah, ketika kerja lembur itu masih sekitar masih setelah Isya, saya kerja bikin sablon dan hanya dapat penerangan dari luar. Nah, kondisi rumahnya itu kan kondisi bangunannya 1 meter itu bata. Nah, yang naik ke atas itu dari papan. Jadi saya juga dapat cahaya dari sela-sela papan itu, Mas. Cuman dari itu aja. Nah, penerangan sangat sedikit. Ketika saya kerja, tiba-tiba saya tuh dari saya posisi kerja, tiba-tiba saya menghadap ke depan. 2 meter di depan saya itu ada kaki besar, Mas. Itu sampai nembus ke atap rumah, tapi hanya 1 aja. Nah, ketika saya melihat itu, saya masih berpikir logis. Ini itu sebenarnya apa? Saya tidak ada rasa takut, tidak rasa curiga ada apa-apa. Hanya masih berpikir fokus logis, ini itu sebenarnya apa? Terus saya beranikan pelan-pelan maju ke depan. Saya jongkok pelan-pelan. Saya raba, Mas, kaki itu, Mas. Karena jaraknya hanya 2 meter, dekat gitu, Mas. Nah, ketika saya raba, itu kayak hologram tuh, Mas. Tembus, Mas. Nah, ketika saya raba tembus, terus kayak hologram, saya mundur pelan-pelan, terus hilang, Mas. Ya, setelah itu saya lanjut kerja lagi dan tidak ada kejadian apa-apa. Baru malamnya, Mas. Nah, malam selanjutnya, posisi saya tidur. Nah, ketika saya tidur, saya sudah tidur itu sekitar jam 10 atau jam 11. Itu saya merasa kayak ada yang nindihin saya. Saya masih berpikir logis, Mas. Dalam keadaan tidur, saya masih bisa mikir antara tidur dan bangun. Awalnya saya mikir ini teman saya yang godain saya tidur di atas saya, sedangkan saya tidur dalam keadaan tengkurap. Saya awalnya masih sadar sekitar mungkin beberapa detik itu sadar, ini temanku ngapain sih?
iseng banget orang lagi tidur ditindihin. Nah, ketika mungkin sekitar selang 15 detik saya udah masuk ke mimpi Mas, akhirnya masuk ke mimpi ketemu sama sosok itu Mas. Sosoknya itu ya munculnya kayak hitam besar tapi belum berwujud wajahnya apa, saya cuma lihat aja Mas bahwa itu hitam besar. Terus intinya dia mau ngajak ikut sama saya. Saya tolak Mas itu Mas. Saya intinya nolak terus di situ. Saya nolak terus di situ. Terus akhirnya saya bisa sadar begitu ya, setelah ya baca-baca doa kayak gitu Mas, akhirnya saya bisa sadar. Setelah sadar 2 bulan kemudian saya keluar dari situ karena mulai nggak nyaman gitu Mas. Tiap malam di atas atap itu kan tempatnya yang saya tidurin, yang tadi saya cerita itu di atasnya masih papan-papan gitu Mas. Jadi di atas papan-papannya tuh masih sering kalau malam kayak jari digosok-gosokkan kukunya ke papan itu Mas, krak-krok kayak gitu terus itu Mas. Mulai saya nggak nyaman di situ, akhirnya saya pulang. Nah, ketika saya pulang, saya mulai bisa ngerasain kalau ini ada yang datang, ini tuh apa sih gitu Mas. Mulai bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang dekat sama saya dan dia mau datang. Saya mulai ngerasain ini apa ya, awalnya kan saya baru pertama kayak gitu, aneh ini apa sih Mas sebenarnya kan kayak gitu Mas saya rasain. Nah terus akhirnya itu saya malam tidur, setelah saya keluar dari sana Mas, saya nggak nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Posisi saya di rumah itu dia mulai masuk lagi. Nah ketika mau masuk ke mimpi saya tuh udah bisa ngerasain banget kalau dia itu mau masuk itu Mas. Masuk ke mimpi, mungkin saya mikirnya kayak ini Mas, mungkin kalau secara langsung saya nggak bisa untuk komunikasi. Mungkin medianya, mungkin kalau saya mikir ini mungkin medianya memang harus lewat mimpi ya, kayak gitu Mas kayak. Nah itu akhirnya datang lagi kayak gitu lagi ngajak saya, intinya mau ikut saya dan akhirnya saya benar-benar nolak dan akhirnya bisa lepas. Terus saya bangun setelah itu udah sampai sekarang udah nggak ganggu lagi sih Mas. Cuman saya jadi lebih peka sama hal-hal yang kayak gitu loh Mas. Yang saya gitu Mas. Nah, yang saya mau tanyain Mas, sebenarnya itu sosok apa gitu loh Mas. Sebenarnya tuh mau apa? Niatnya kayak gitu. Itu aja Mas ceritanya Mas. Monggo Mas. Selamat malam Mas Budi ya. Iya Mas. Ini kalau yang saya lihat ya Mas ya, perwujudannya atau bentukannya ya hampir mirip sama genderuwo gitu ya Mas ya. Tetapi kalau yang saya menyebut sosok ini sebenarnya ini bukan genderuwo gitu, tapi ini kayak apa ya, yang sering sekali saya bilang jin-jin di pegunungan gitu loh Mas, di pegunungan atau di hutan seperti itu loh Mas. Itu memang bentukannya itu memang secara fisik ya, bentukannya itu memang seperti gambaran-gambaran genderuwo pada umumnya gitu. Tapi waktu itu kan di Mijen ya, Mijen tahun 2005 masih ini kali ya, masih banyak hutan karet kali ya Mas. Iya Mas, masih hutan karet itu yang di Jatisari itu. Belum jadi BSB ya. Belum Mas, itu masih hutan karet Mas. Oke, terus apa Mas maksudnya? Kayak mau ngikut itu apa maksudnya? Ya, jadi sosok ini itu apa ya istilahnya, itu sudah dari segi energi ya Mas, energinya Mas Budi sama si sosok ini sudah sama, sudah klop gitu loh Mas. Jadi sosok ini itu pengennya
yang ikut gitu. Sebenarnya sosok ini itu sudah lama sekali ya, sudah lama sekali sosok ini itu pengen istilahnya itu kalau orang Jawa itu ada yang ngopeni gitu Mas. Tetapi sosok ini belum menjumpai atau menemui seseorang yang cukup kuat gitu untuk diikuti si sosok ini gitu Mas. Dan dengan kebetulan ya pada waktu itu penilaian dari sosok ini yang kuat dan yang cocok ya, yang cocok sama si sosok ini itu adalah Mas Budi gitu. Makanya dia ingin ikut atau ingin menjadi perewangannya gitu ya, menjadi perewangannya Mas Budi gitu. Itu kalau yang saya tangkap dari sosok ini, kenapa kok mau istilahnya mau ngikut sama jenengan gitu Mas. Dan sebenarnya sosok ini itu bukan berasal dari sekitaran situ Mas. Di area tempat kerja dan rumah itu ya, bukan dari tempat situ gitu Mas. Tapi dari? Ya bisa dibilang dari hutan, kayak dari kebun-kebun gitu loh Mas. Oke, tapi berarti cocok ya, karena waktu itu Mijen sebelum BSB ya masih banyak hutan. Iya Mas, setelah kalau dari Bojo setelah Jatisari. Kalau kita hanya lihat sekilas si sosok ini ya Mas ya, itu kita akan mengiranya ini sosok genderuwo gitu Mas. Tapi sebenarnya sosok ini bukan sosok genderuwo, tapi jin-jin yang ada, yang sering saya bilang ya, ada di hutan, ada di pegunungan seperti itu Mas. Itu kalau yang saya tangkap. Dan secara tidak langsung ya Mas ya, secara tidak langsung sosok ini itu secara energinya sosok ini itu ada yang nempel sedikit di Mas Budi gitu. Dan sampai sekarang Mas. Ya efeknya itu tadi Mas Budi bisa menjadi lebih peka ya daripada yang dulu gitu loh Mas. Bisa merasakan gitu. Itu efek sebenarnya kalau yang saya tangkap ini kepekaan ini secara tidak langsung itu efek dari si sosok ini tadi yang mau ikut gitu. Secara tidak langsung dia kayak membuka gitu loh Mas. Kayak membukakan dirinya Mas Budi gitu. Iya. Oke. Tapi kalau sampai diikutin sosok seperti itu, kalau saya pribadi ya kalau bisa jangan ya. Karena kan kalau kita benar-benar belum kuat menguasainya, itu kan kita akan menjadi di budak mereka gitu. Ya kok sebenarnya keputusan yang bagus ya kalau yang saya bilang gitu Mas, menolak istilahnya tawaran ini tadi gitu. Keputusan yang cukup tepat lah kalau menurut saya gitu. Yep. Oh iya, soalnya gini Mas, dia juga menawarkan inilah itulah kayak gitu. Ya itu pasti. Sempat kayak gitu Mas. Itu pasti. Kamu mau minta apa aja, inilah itulah. Ya. Itu pasti. Itu kan sebagai pancingan si sosok ini biar kita sebagai manusia itu terlena dengan apa yang dia janjikan gitu Mas. Sebenarnya itu hanya tipu daya ya kalau yang saya tangkap gitu Mas. Setelah seumpama pada waktu itu Mas Budi itu mengiyakan, dan setelah itu Mas Budi minta ini di nanti kedepannya ya di kedepannya itu gantian Mas Budi yang akan menjadi budaknya si sosok ini gitu. Gitu. Itu kalau seandainya mengiyakan dan
Mas Budi sendiri terus apa ya kayak meminta ini gitu loh Mas. Nggih Mas. Tapi kalau menurut saya keputusan yang tadi yang diambil sama Mas Budi ini sudah tepat kalau menurut saya. Mas Budi, terima kasih